Hello guys, welcome back to Zal Misterio. Kalau nih, kita sebagai penonton atau seseorang yang suka denger cerita, mungkin cerita-cerita fiksi, cerita-cerita horror, thriller, itu tuh kayaknya seru banget ya untuk kita tonton, kita baca, pokoknya untuk kita cari tahu gitu. Tapi kalau misalnya kejadian ini benar-benar terjadi di dunia nyata, kayaknya rasanya mengerikan banget sih. Mengerikan banget. Ada satu peristiwa mengerikan yang harus dihadapi oleh penduduk New Orleans. Pembunuhan, misteri, dan kasus aneh yang tidak terpecahkan. Dan kita akan kumpul di Zal Misterio dan sekitarnya. Nah, peristiwa ini tuh terjadi dari tahun 1918 sampai 1919. Jadi selama 15 bulan penduduk New Orleans dan sekitarnya itu harus menghadapi ketakutan dan kecaman yang sangat mengerikan dari seseorang yang dijuluki sebagai The X-Men. The X-Men ini adalah seorang pembunuh berantai yang dia itu mendatangi korbannya ketika sang korban tidur. Jadi selama peristiwa penyerangan atau pembunuhan berantai itu terjadi, setidaknya telah terjadi 12 kali penyerangan dengan 6 korban pembunuhan. Tapi ada hal yang bisa dibilang cukup unik ya dari X-Men ini. Biasanya kalau misalnya pembunuh atau serial killer itu mereka membawa senjata untuk membunuh itu sendiri. Sementara kalau di X-Men itu dia menggunakan kapak yang ada di rumah korban. Jadi kapak yang ada di rumah korban itu terus dia gunakan untuk membunuh atau menyerang korban, kemudian dia tinggalkan di situ. Jadi seperti ada ciri khas gitu ya. Setiap kali dia melakukan penyerangan, dia tinggalkan kapak yang berlumuran darah. Berdasarkan sejarah, korban pertama yang dibunuh oleh The X-Men ini yaitu terjadi pada tanggal 23 Mei pada tahun 1918. Dan korbannya ini merupakan sepasang suami istri yang bernama Catherine dan Joseph Maggio. Keduanya tewas dikarenakan serangan kapak dan terlihat di leher mereka itu seperti sayatan pisau tajam. Pada saat itu kondisi kepala dari Catherine itu hampir putus, tetapi kepala dari Joseph itu utuh di tempatnya. Joseph, tubuhnya itu mengalami luka parah. Kedua mayat ini itu ditemukan oleh saudara laki-laki Joseph yang posisinya dia juga tinggal di rumah tersebut. Herannya nih, pada saat kejadian saudara dari si Joseph ini itu tidak mendengar apapun. Jadi kayak dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba orang udah meninggal aja. Setelah itu dilakukanlah pemeriksaan dan didapati tidak ada barang yang hilang. Dan pada saat pemeriksaan ditemukanlah beberapa sidik jari, tetapi tidak cukup untuk dijadikan sebagai barang bukti. X-Men masuk dari mana? Setelah pemeriksaan, polisi itu mengetahui kalau panel pintu dapur bagian bawah itu mengalami kerusakan. Dan di sana itu ditemukan sebuah kapak. Jadi sepertinya X-Men ini datang atau masuk dengan merusak pintu bawah dapur, kemudian menemukan sebuah kapak di sana. 1 bulan kemudian, yaitu pada tanggal 28 Juni tahun 1918, kembali lagi terjadi pembunuhan. Kali ini pembunuhan terjadi terhadap Louis Bessemer dan Anna Louis. Mereka berdua ini tinggal di Lee Harp Street. Kedua tubuh yang sudah tidak bernyawa ini ditemukan oleh seorang tukang roti yang bernama John Zanka. Jadi posisinya tukang roti ini memang sedang mengantarkan pesanan roti. Pada saat ditemukan, Louis Bessemer dan juga Anna Louis itu belum mati. Namun pada saat itu kondisi mereka benar-benar mengenaskan. Louis itu mampu bertahan menjalani masa-masa kritis, sementara Anna tidak dapat bertahan dan akhirnya harus meninggal dunia. Ia sempat bertahan selama 7 minggu. Dan pada saat itu ia juga sempat mengatakan kepada polisi bahwa mereka diserang oleh seorang pria berkulit putih. Sama seperti peristiwa yang terjadi di rumah suami istri Maggio, panel pintu bawah itu juga rusak dan terlihat kapak juga di sana. Kemudian pada 5 Agustus 1918, Ed Schneider yang baru saja pulang ke rumah itu harus dikagetkan dengan pemandangan tubuh istrinya yang berlumuran darah. Ed langsung melarikan istrinya ke rumah sakit dan untungnya pada saat itu istrinya itu bisa melewati masa-masa kritis dan berhasil diselamatkan. Kemudian polisi itu kembali lagi menyelidiki kasus ini dan ternyata kapak milik Ed itu hilang. Kapak tersebut sebelumnya terletak di gudang tetapi tidak bisa ditemukan. 5 hari setelahnya, yaitu pada tanggal 10 Agustus 1918,
seorang pria berusia 80 tahun yang bernama Joseph Romano ditemukan tewas. Dia tinggal di Gravatar Street, dan dua keponakannya menemukan tubuh Joseph Romano setelah mendengar pria ini bergulat dengan seseorang. Kedua keponakan dari Joseph itu sempat mengatakan kalau mereka melihat pria yang memukul paman mereka. Mereka mengatakan kalau pria ini itu berperawakan tinggi, menggunakan pakaian gelap dan juga topi. Akhirnya Joseph Romano itu harus meninggal 2 hari kemudian. 7 bulan sejak peristiwa tersebut, yaitu pada tanggal 10 Maret 1919, seseorang mendatangi rumah dari pasangan Rose dan juga Charles Cortimiglia. Kemudian menyerang pasangan tersebut dan juga putri mereka. Pada saat diserang, Charles itu sempat melawan. Meskipun kondisi mereka pada saat itu cukup mengenaskan, tapi mereka berhasil selamat. Tetapi anak mereka yang bernama Mary itu harus tewas karena kejadian tersebut. Masih sama, keluarga ini itu juga diserang dengan kapak milik mereka sendiri. 5 hari setelahnya, setelah kejadian tersebut, muncul kabar yang sangat mengejutkan. Jadi di New Orleans itu ada sebuah penerbit yang bernama The Times-Picayune. Mereka menerima surat yang diakui merupakan The X-Men. Dalam surat itu, The X-Men mengatakan kepada pihak kepolisian agar tidak mencampuri urusannya, dan kepada semua orang kalau dia bisa aja melakukan hal yang lebih buruk lagi. Yang paling mencengangkan adalah ancamannya terhadap seluruh penduduk New Orleans. Pada malam 19 Maret tahun 1919, dia menyuruh semua penduduk untuk memainkan musik jazz di rumah masing-masing. Kalau ada satu rumah aja yang gak memainkan musik jazz, The X-Men itu akan mendatangi klub malam yang memainkan musik jazz dan akan membantai atau membunuh siapapun yang ada di sana. Kemudian peristiwa yang paling aneh dalam sejarah New Orleans itu pun terjadi. Tepat pada 19 Maret 1919, seluruh rumah yang ada di New Orleans itu pun memperdengarkan musik jazz dengan apapun, dengan sarana apapun yang mereka miliki. Malam itu pun benar-benar tegang banget. Tapi pada saat itu, The X-Men itu benar-benar menepati janjinya dan dia tidak membunuh siapapun. Namun bukan berarti X-Men itu berhenti beraksi. Jadi pada tanggal 10 Agustus tahun 1919, Steve Boca itu terluka parah di rumahnya. Pada saat itu dia sedang tertidur lelap. Tiba-tiba dia merasakan tubuhnya kesakitan, dan pada saat itu dia bangun dan mendapati seseorang sedang memegang kapak dan berada di dalam kamarnya. Steve Boca itu berhasil melarikan diri ke rumah tetangga. Dan dia pun masih sempat untuk menelpon polisi, yang polisi langsung menuju tempat atau menuju rumahnya. Pada saat itu Steve Boca itu nggak bisa menceritakan banyak hal ya, namanya juga dia baru bangun tidur dan posisi diserang seperti itu. Dan tentunya dia nggak akan bisa mengingat semuanya. Selanjutnya pada awal September tahun 1919, Sarah Lawman yang pada saat itu masih berusia 19 tahun itu diserang oleh seseorang yang masuk dari jendela yang terbuka. Dia pun akhirnya berhasil selamat dari penyerangan ini, dan meskipun dia harus menjalani masa-masa kritis di rumah sakit, akhirnya dia bisa selamat. Tetapi sayangnya dia tidak bisa mengingat kejadian tersebut. 1 bulan setelah kejadian tersebut, yaitu pada tanggal 27 Oktober 1919, The X-Men kembali beraksi. Pada saat itu dia melancarkan aksinya di sudut Ulloa Street. Pada saat itu yang harus menjadi korban adalah pasangan Esther dan juga Mike Pepitone. Sekitar jam 1 pagi, Esther terbangun mendengar suara suaminya yang kesakitan. Dalam keadaan yang belum sadar benar-benar dan dalam keadaan yang gelap, pada saat itu Esther melihat 2 lelaki keluar dari kamarnya. Dia tidak bisa melihat dengan jelas karena mereka itu kabur. Sementara Mike Pepitone itu harus meninggal 2 jam setelahnya di rumah sakit. Tapi kasus ini itu menjadi perhatian pihak kepolisian karena bukti-bukti yang ada pada korban-korban sebelumnya tentang penyerangan X-Men itu berbeda kali ini. Kalau biasanya X-Men itu selalu meninggalkan kapak yang berlumuran darah, namun pada kasus yang ini polisi menemukan paku yang biasa untuk dijadikan sebagai pengaman tenda sirkus. Paku yang berukuran besar itulah yang diduga dijadikan sebagai senjata untuk menyerang Mike Pepitone. Kebetulan pada malam itu 2 blok dari rumah Mike memang sedang ada sirkus.
Gara-gara adanya kasus pembunuhan Mike Pepitone ini, spekulasi pun berkembang. Sebagian orang mulai curiga kalau penyerangan yang selama ini dilakukan belum tentu semuanya dikarenakan oleh The X-Men. Banyak yang menduga kalau pembunuhan Mike itu dilakukan oleh mafia karena pada saat dulunya ayah dari Mike itu pernah membunuh seseorang. Serangan dari X-Men yang diteliti secara cermat itu adalah penyerangan yang terjadi terhadap Louis dan juga Anna. Pada saat penyerangan terjadi kan Anna tewas ya, tapi Louis kan pada saat itu meskipun luka tapi dia berhasil selamat. Setelahnya Louis dihukum atas kematian Anna dan dengan tuduhan yang aneh. Pada saat itu polisi menemukan kalau Louis itu mampu menulis dalam bahasa Yahudi dan juga Rusia. Karena latar belakang tersebut, polisi kemudian menyimpulkan kalau Louis ini merupakan mata-mata Jerman atau enggak mata-mata Rusia. Penyerangan yang dia dan juga Anna rasakan itu tidak ada hubungannya dengan X-Men. Jadi sebelum meninggal, Anna itu sempat mengatakan kalau Louis ini adalah mata-mata dari Nazi. Sehingga muncullah spekulasi kalau pada saat itu Anna dan Louis ini sebenarnya sedang cekcok dan Louis akhirnya menyerang Anna. Tapi meskipun begitu, Louis akhirnya dibebaskan. Sementara itu banyak orang juga yang berspekulasi kalau penyerangan terhadap Louis dan juga Anna ini emang dilakukan oleh The X-Men karena penyerangan tersebut itu dilakukan ketika mereka berdua sedang tidur. Semua penyelidikan yang dilakukan oleh polisi itu kemudian mengerucut kepada seseorang yang bernama Joseph Mumfre. Siapa sih si Joseph ini? Untuk bisa mengetahui tentang siapa Joseph ini, kita harus kembali lagi melihat penyerangan yang terjadi pasangan Esther dan Mike Pepitone. Ketika penyerangan yang terjadi terhadap Esther dan Mike Pepitone ini, kan si Mike-nya itu meninggal dunia dan Esther itu berhasil selamat. Nah, Esther pindah ke Los Angeles dan menikah dengan seseorang yang bernama Angelo Albano. 2 tahun setelah itu, Angelo Albano menghilang dan dia tidak pernah ditemukan. Tapi sebelum dia menghilang, Esther mengatakan kalau sebelum dia menikah dengan Angelo itu pernah mengakhiri hubungan dengan seseorang yang bernama Joseph Mumfre. Jadi si Joseph ini adalah seseorang yang kayak punya banyak nama gitu. Pada 5 Desember 1921, si Joseph itu pernah mengunjungi rumah dari si Esther dan juga Angelo. Mumfre itu meminta uang sebesar $500 dan meminta semua perhiasan dari Esther. Si Mumfre ini pun kemudian mengatakan kalau dia akan membunuh suami dari si Esther ini sama seperti dia membunuh suaminya yang terdahulu yaitu Mike Pepitone. Waktu itu karena dia marah dan juga geram banget terhadap si Mumfre ini, meraih revolver milik Angelo dan menembakkannya kepada si Mumfre dan Mumfre pun akhirnya tewas. Setelah itu, Esther akhirnya harus ditahan karena membunuh Mumfre. Kemudian Esther mengatakan kalau Mumfre itu adalah The X-Men atau pembunuh dari suaminya yaitu Mike Pepitone. Namun pada saat itu pihak kepolisian itu tidak memiliki bukti adanya keterkaitan antara pembunuhan Mike dan juga Mumfre. Belakangan Esther itu dibebaskan atas pembunuhan yang dilakukan terhadap Mumfre. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa menjadi bukti kalau si Mumfre ini adalah emang The X-Men. Tapi hal ini itu memang sulit banget untuk dibuktikan. Mumfre itu adalah seorang pemimpin anggota pemerasan yang ada di New Orleans. Dan korbannya itu emang kebanyakan orang-orang Italia. Mumfre itu juga keluar masuk penjara selama 10 tahun terakhir. Dan secara bersamaan ketika si Mumfre ini keluar dari penjara, pada saat itulah terjadi penyerangan The X-Men ini. Tapi meskipun kayak gitu, ini hanya spekulasi ya. Jadi nggak ada bener-bener bukti langsung yang membuktikan kalau Mumfre itu merupakan sosok The X-Men yang membuat seluruh New Orleans dan sekitarnya merasa ketakutan. Selain itu, pada saat itu Esther mengatakan kalau dia melihat 2 orang ketika malam Mike Pepitone terbunuh. Jadi kemungkinan Esther juga bohong itu ada. Dan kemungkinan di X-Men adalah 2 orang yang berbeda juga mungkin aja. Yang jelas sampai saat ini penduduk New Orleans dan sekitarnya itu nggak tahu siapa sosok The X-Men yang udah menghantui dan membantai warga dan meneror New Orleans pada saat itu. Itu dia cerita tentang The X-Men, seorang pembunuh berantai yang kalau misalnya ngebayangin hal itu terjadi itu kayaknya menyeramkan banget ya. Gak ngebayang deh, tidur tuh pasti gak enak banget.
Gila, dan itu terjadi selama 15 bulan lewat setahun. Gila gak sih hidup seenggak tenang itu. Dah segini aja video kali ini, aku harap kalian suka sama videonya. Jangan lupa untuk di like dan subscribe. Thank you and bye bye.